Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para dewan juri yang insya Allah arif dan bijaksana. Yang terhormat para panitia-panitia penyelenggara lomba dai-dai se-Jawa Bali. Dan yang terhormat penonton serta peserta sekalian yang insya Allah dirahmati Allah. Oke. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad. Jalan-jalan ke Italia, pulangnya bawa oleh-oleh. Kenalin, saya Nur Rahmatul Awaliyah. Mau cerita dikit boleh? Boleh lah ya, sudah mari Oke, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat, hidayah dan inayahnya, kita diberi kesehatan lahir dan batin di tengah situasi pandemi sekarang ini. Sehingga kita bisa terus beribadah dan memanjatkan doa kepada Sang Rob. Kedua kalinya, sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Karena beliaulah yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Berbicara mengenai moderasi agama, kita harus tahu dulu apa itu moderasi. Moderasi adalah cara pandang atau pandangan kita terhadap suatu hal secara tidak berlebihan. Jadi sudah pasti bahwa moderasi beragama adalah pandangan kita terhadap suatu agama secara tidak berlebihan atau secukupnya, sewajarnya, dan tidak fanatik. Bukan berarti kita tidak cinta sepenuhnya pada agama, melainkan kita harus bisa menghargai bahwa ada agama lain selain agama yang kita anut. Contohnya, ada seorang penganut agama yang menganggap bahwa agamanya lah yang paling benar. Selain daripada itu, ada agama sesat. No guys, I think this is so bad, okay? Ini sangat mengarah pada sikap radikalisme yang dapat membawa bangsa Indonesia menuju pada perpecahan. Karena pada hakikatnya agama itu benar menurut pribadi atau menurut penganutnya. Jadi orang yang moderat itu orang yang bagaimana? Yakni mereka yang menganut agama yang diyakini itu, ya sudah itu. Contoh saya beragama Islam, saya Muslim, ya sudah Islam, gak perlu mengusik-usik agama lain. Karena pada hakikatnya negara Indonesia ini merupakan negara bertuhan, bukan negara agama. Coba seandainya kita bayangkan, pada saat itu Pak Bung Karno memerdekakan negara Indonesia sebagai negara agama. Ya sudah, perang saudara nanti kita. Karena apa? Karena agama ini adalah persoalan yang sangat sensitif. Selalu dikaitkan dengan persoalan-persoalan lainnya, terutama masalah politik. Benar nggak, Bu? Dan selalu mendapat perhatian dari banyak masyarakat. Karena apa? Dari kecil kita diajarkan tentang agama, bukan kepercayaan mutlak kita akan adanya Tuhan. Oke. Contoh sendiri di Islam, banyak orang pagi, siang, sore, malam pergi ke masjid yang dikenal agama, bukan Tuhan. Ada yang tahajud hingga pagi, yang didapat adalah rezeki, duit yang berdatangan, bukan pendekatan kita terhadap adanya Tuhan yang sesungguhnya. Okay. Remember this. Tuhan only one. Tuhan hanya satu. Tapi pandangan agama kita, pandangan agama yang membuat atau yang membawa kita beranggapan bahwa Tuhan tampak lebih dari satu. You get it, guys? Okay. Oleh karena itu, dengan adanya Pancasila ini, kehidupan kita dalam beragama menjadi lebih terhormat. Apapun agamanya, Tuhan hanya satu, yakni Tuhan yang Maha Esa.
Jadi, dengan adanya moderasi beragama ini, kita diajarkan sebagai individu yang soleh bukan hanya secara personal, tetapi juga membawa kita faham tentang instrumen yang dapat menghargai umat agama lain. Sikap radikalisme, intoleransi, saling membenci adalah pokok permasalahan tidak tercapainya suatu kesejahteraan dan kemakmuran di Indonesia ini. Oleh karena itu, mari kita rubah pandangan yang seharusnya sudah kita rubah sejak dahulu. Jangan sampai kita katarak pikiran dengan membiarkan permasalahan ini. Yuk, mari kita rubah. Literasi, selalu literasi dengan sumber-sumber terpercaya. Ada banyak orang yang mencerna informasi secara cuma-cuma, secara mentah-mentah. Bahkan ada yang menganggap sebuah narasi ini adalah narasi agama, padahal sama sekali bukan narasi agama. Hal inilah yang membuat topik agama ini menjadi sangat panas. Oleh karena itu, yuk mari sadarkan diri kita bahwa Indonesia ini adalah negara beragam. Jangan biarkan Indonesia menjadi bumi yang dipenuhi dengan permusuhan, penuhi dengan kebencian dan pertikaian. Tapi jadikan Indonesia ini sebagai negara, sebagai bumi yang dipenuhi dengan kerukunan dalam beragama maupun antar agama, sesuai dengan semboyan kita, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Sekian cerita dari saya. Maaf apabila ada salah kata dan perbedaan pandangan. Saya Nur Rahmatul Awaliyah.